Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanabrin Nasafi dari kelas 3 TIE. Saya di sini akan menjelaskan matkul jaringan komputer dasar mengenai mengapa saya harus mengambil modul ini. Sebagai bagian dari karir Anda di bidang jaringan, Anda mungkin harus menyiapkan jaringan baru atau melihara dan meningkatkan jaringan yang sudah ada. Apapun kasusnya, Anda akan mengkonfigurasi saklar dan perangkat akhir agar aman dan bekerja secara efektif berdasarkan kebutuhan Anda. Di luar kota, saklar dan perangkat akhir hadir dengan beberapa konfigurasi umum. Namun untuk jaringan khusus Anda, saklar dan perangkat akhir memerlukan informasi dan instruksi spesifik Anda. Dalam modul ini Anda akan pelajari cara mengakses perangkat jaringan Cisco IOS. Anda akan mempelajari perintah konfigurasi dasar dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi perangkat Cisco IOS dan perangkat akhir dengan alamat IP. Tentu saja ada lebih banyak hal dalam administrasi jaringan, namun semua itu tidak dapat terjadi tanpa terlebih dahulu mengkonfigurasi switch dan perangkat akhir. Mari kita mulai. Judul modul, konfigurasi saklar dasar dan perangkat akhir. Tujuan modul, menerapkan pengaturan awal termasuk atasan di alamat IP dan parameter gateway, default pada switch jaringan dan perangkat akhir. Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS, seperti yang ditunjukkan pada gambar bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer disebut kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan penggunaan dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka penggunaan grafis GUI. Sel antarmuka pengguna yang memungkinkan penggunaan meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka, CLI dan GUI. Kernel berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengatur bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat lunak. Perangkat keras, bagian fisik komputer termasuk elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan masukkan perintah pada keyboard pada perintah. Seperti yang ditunjukkan pada contoh, sistem menjalankan perintah seringkali memberikan keluaran tekstual. CLI hanya memerlukan sedikit overhead untuk beroperasi, namun hal ini mengharuskan pengguna memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengontrol sistem. GUI, seperti Windows, Mac OS, Linux, KDE, Apple iOS, atau Android, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih mudah digunakan dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Namun GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur tersedia pada CLI. GUI juga bisa gagal, keras atau tidak beroperasi sebagaimana ditentukan. Karena itu, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI sangat kurang insentif sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Tujuan dari sebuah OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. Gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program. Masukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat keluaran di monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco IOS pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI. Gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat keluaran di monitor. Contoh unduhan perangkat lunak Cisco seperti gambar berikut. Selanjutnya, metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya, dua host terkonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang akan dapat berkomunikasi. Terlepas dari perilaku default switch baru, semua switch harus dikonfigurasikan dan diamankan. Metode seperti berikut serta keterangannya. Next, program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal dapat Anda gunakan untuk menyambungkan perangkat jaringan, baik melalui sambungan serial melalui port konsol atau melalui sambungan SSH atau Ethernet. Program-program ini memungkinkan Anda meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Selanjutnya, navigasi iOS.
Mode perintah utama. Pada topik sebelumnya, Anda mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan UX dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Pengguna CLI dapat memberikan administrasi jaringan kontrol dan fleksibilitas yang kuat. Dibandingkan menggunakan GUI, topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco iOS. Mode perintah serta keterangannya. Next, mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang biasa disebut mode konfigurasi global. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat masuk ke mode subkonfigurasi yang berbeda. Masing-masing ini mungkin konfigurasi bagian atau fungsi tersebut pada perangkat iOS. Next, video mode perintah utama alias CLI. Menavigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari prompt perintah. Untuk berpindah dari mode exec menggunakan ke mode exec istimewa. Gunakan perintah aktifkan. Gunakan perintah nonaktif mode exec istimewa untuk kembali ke mode exec pengguna. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah konfigurasi terminal istimewa mode exec. Untuk kembali ke mode exec istimewa, masukkan perintah exit global config mode. Ada banyak mode subkonfigurasi yang berbeda. Misalnya untuk masuk ke mode konfigurasi subbaris, Anda menggunakan perintah baris diikuti dengan jenis dan nomor barisan manajemen yang ingin Anda akses. Gunakan perintah exit untuk keluar dari mode subkonfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi global seperti gambar berikut. Ini adalah video menavigasi antar mode iOS. Selanjutnya, pemerintah sinteks menavigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas pemeriksa sintaks untuk bernavigasi antara baris perintah iOS pada saklar. Sekian penjelasan dari saya tentang modul tugas modul 2. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk, wis ana cuk.